Menurut gue sih, gue tahu Mbak Harsiwi Ahmad, perempuan, menurut gue one of the best TV programmer di industri televisi ini. Dia nggak pernah nggak salah melihat talent sih. Cuman lu nggak apa-apa menjadi karakter yang dianggap kayak memenuhi dalam tanda kutip libido industri. Ketika puncaknya pertama gue mendapatkan, jadi gini, waktu gue viral Karosi di TV di mana gue bekerja, waktu itu ada problem, gue di blacklist. Jadi gue nganggur selama kurang lebih 2-3 tahun. Oh, lu pernah di blacklist? Sampai hari ini. Nah, karena apa sih? Sorry. Dulu gue kan dulu di Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia. Gue membela pemain yang tidak digaji dan lain sebagainya. Ternyata ada benturan lah di situ. Kok gue malah ada di, ya intinya itu masa lalu yang gue berterima kasih bahwa gue kemudian ditempa untuk gue buat sendiri yang namanya YouTube waktu itu. Oke. 3 tahun gue struggling, akhirnya mulai ada lagi di net, habis di net baliklah dengan Bu Siwi dan Mas Ekin itu di Indosiar. Nah, yang tadi gue bilang, gue tadinya nggak siap juga, tapi dicoba udah. Pertanyaan Karosi tadi, apakah menjadi libido industri? Pertanyaan itu terjawab ketika masyarakat mengapresiasi gue 2 tahun terpilih di PGA Award berturut-turut. Panasonic Global Awards ya. Pilihan pemirsa, which is mereka berarti kan melakukan platform yang disuruh lah, SMS atau apapun itu. Nah di situ gue berpikir, sebanyak-banyaknya haters gue, berarti ternyata masih lebih banyak yang cinta sama gua, yang sayang sama gue. Kenapa gue harus pikirin atau terlalu baper sama, kenapa gue harus balesin yang baper, sementara yang udah jelas support gue, kok gue diemin? Ya, oke. Nah, dulu gue begitu pemikirannya. Oke. Sebenarnya, Vel, menurut gue juga gini sih, ketika tadi gue menanyakan hal itu, nggak ada yang salah juga sebenarnya untuk mengikuti apa yang disebut dengan selera industri, as long as itu sesuai dengan kata hati lo, sehingga lo melakukannya dengan senang hati. Jadi bukan hanya sekedar, oh karena industrinya harus begini, jadi lo harus mengubah karakter lo yang sebenarnya, kata hati lo. As long as you're happy doing this, dan bahwa ini sejalan dengan selera pasar, itu ya nggak apa-apa juga. Ini kan pilihan ya, bahwa seorang Valentinos Simanjuntak ingin membangun brand berisik, lebay, apapun itu, gitu. Tapi toh lu punya pasarnya, dan lu memilih itu dengan sadar. Indeed, and selain itu, yang satu lagi adalah positioning. Karena gue sadar suara gue tuh sangat cempreng, Kak. Ah, masa sih? Kalau menurut gue, makanya tadi kan gue bilang kan, lu tetap punya lu bisa ngomong. Kan gini, kalau kita makin cepat kita ngomong atau kita makin grogi ngomong, terutama perempuan, makin cempreng suaranya. Laki-laki kan terbantu dengan dia punya suara yang lebih low tone gitu. Lu menurut gue sih, gue enggak, Kak. Jadi gue nggak broadcasting voice, gue nggak suara radio yang kayak partner gue Rendra Sujono. Jadi ketika banyak teman-teman bilang Rendra aja, dari dulu gue bilang the best commentator atau the best play-by-play commentator untuk sepak bola Indonesia khususnya itu Rendra Sujono, teman gue di Indosiar. Karena gue tahu gue gak akan bisa seperti dia. It is better to be a little bit different than to be a little bit better. Diferensiasi kan? Brand. Jadi kemudian apa ya keunikan gue, sehingga keterbatasan gue tentang sepak bola nasional yang tidak gue miliki dibanding Rendra yang udah 15 tahun, kemudian suara dia yang sangat suara radio dan suara broadcasting, sementara gue cempreng, apa yang bisa gue lakukan ya? Ya ternyata keunikan dari terminologi itu, kecepatan gue ngomong yang kata Karosi tidak dimiliki semua orang, akhirnya gue ambil uniqueness itu, akhirnya gue ambil positioning itu, dan so far berhasil gitu. Nah, gue ngomong begini strategi marketing juga kan teman-teman kadang-kadang ada yang nggak sampai ke sana kan. Selalu pikirannya ya udah kalau lo memang mau jadi ini nggak usah ini, ya udah lo jadi presenter dangdut aja, ya udah lo jadi ini aja. Lo mengedukasi dong. Sementara Kak, aku ngajar. Nah, ketika gue ngajar di IG gue misalnya, nggak ada tuh yang nonton dikit. Gue buka seminar kalau buat followers gue dikit. Walaupun corporate ngundang gue banyak banget. Nggak laku kalau lagi buka seminar ngajar, Pak?
Kalau corporate laku banget, tapi maksudnya gue kasih gratisan. Sombong. Sombong Kak, aku lebih mahal ngajar daripada MC. Oh. Karena dulu saya di marketing sama Hermawan Kertajaya, di sales sama James Wee, di communication sama Becky sama Alex sama Erwin, di personal development sama Ari Wibowo. Jadi saya di 5 lembaga marketing, di 5 lembaga training, saya ngajar di semua, baru akhirnya saya buka sendiri. Nah, I see. Apa yang saya lakukan sekarang adalah praktek dari semua ilmu tadi ke dalam dan lu ingin, dan lu dari gue cukup salut sih bahwa ternyata lu melalui semua proses untuk belajar bicara gitu, atau singkatnya kan public speaking gitu. Dan ternyata dari seluruh proses pembelajaran lu memilih dengan sadar bahwa setiap orang kalau memang dia ingin ada di industri ini, maka dia harus punya diferensiasi, dia harus punya brand. Terlepas kemudian brand itu yang membuat lo naik daun banget, bahwa kali ini memang jadi apa ya, bisa dibilang ya pas ya biasa sih, ada kalau nggak kontroversi malah nggak naik kali ratingnya. Yang jelas kalau dibilang gue sedih sih sedih karena 8 tahun berlalu, viral yang lebih negatif kan sekarang viralnya ini sama kayak 2013 nih. Viral yang lain tuh lebih positif. Nah 2013 tuh negatif karena ada timnas juara jadi ketutup. Viral yang lain itu oke semua. Nah sekarang viral yang emang kelihatannya sangat negatif. Yang bikin gue sedih kenapa masih gue? Kenapa 8 tahun itu nggak ada Kenapa 8 tahun itu nggak ada figur lain? Kenapa masih gue yang bertahan untuk ngadepin yang beginian dan ketemu yang beginian lagi? Kalau bicara tentang personal branding kayak Bambang Pamungkas, kenapa mesti dia yang jadi bintang iklan di sepak bola? Kenapa nggak ada atlet lain? Dia sampai sekarang jadi pelatih dapat iklan sabun, masih dia juga. Nah, media seneng ngegulung apa yang netizen sekarang ramein. Ketika gue jadi rame, 20-30 media ngontek gue segala macam, pengen nanya, tiba-tiba abang apa kabar segala. Oke, gue tahu kok maksud lo apa gitu. Terus gimana? Maaf teman-teman media yang nonton, yang lo lakukan itu sama dengan yang sebagian lo lakukan, sama kayak yang gue lakukan. Media yang namanya besar ternyata sekarang bikin clickbait. Media yang namanya gue anggap dulu itu sangat formal, sekarang catchy tulisan catchy, potong-potong dikit, bikin jadi 4 berita, kemudian heboh-hebohin gue. Sama aja kayak waktu gue bawain dengan cara lebay gitu loh. Ya. Akhirnya waktu itu wartawan pada gue bilang, lo dipinta nggak untuk begini? Iya bang. Sebenarnya gimana? Sebenarnya gue sih nggak mau bang. Idealisme gue tuh gue tulisan yang in-depth, yang dalam. Terus ya kan gue masih kerja di sini bang. Dan gue juga melakukan ini kemudian engagementnya tinggi bang, yang ngeklik. Oke, sekarang gue nggak usah jawab pertanyaan lo. Lo udah jawab sendiri pertanyaan lo. Bahwa lo lakukan itu bukan born with, but made by. Karena lo diminta, lo create, bukan karena natural lo begitu kan? Iya. Nah lo interpretasikan itu sendiri dalam tulisan lo, gue bilang gitu. Lo mau bilang bahwa setiap dari kita yang bekerja di industri ini, memang kita memiliki strateginya masing-masing. Ini kata yang lebih moderat, strateginya masing-masing. Ya itu tadi, untuk pembacanya, untuk fans sepak bola. Gue sih cukup mengerti sih, makanya gue dengan sangat lugas mengatakan pada lu, dan menurut gue ini